Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu kisah yang menarik dari saudara mas saudari, saudara-saudari. Namanya Heri sekarang. Eri. Udah pakai H deh. Eri sekarang. ERHY. Nama aslinya Herianti. Nama aslinya Herianti. Dipanggil siapa dulu Eri? Heri. Eri juga. Heri. Waktu mau ini berarti memang ada rencananya kayaknya orang tua ini deh. Kayaknya ada rencananya orang tua. Gak dipanggil Eri kok memang dari kecil. Nah ini salah satu tetangga yang mengalami istilahnya perubahan kedua dalam hidup, dan itu hal yang menarik untuk kita bahas teman-teman. Baik, langsung saja. Ini santai saja ini Rita, sambil usap-usap tembakau. Awalnya Eri untuk memutuskan hidup perubahan kedua ini gimana ceritanya awalnya? Ya karena tekanan dari orang tua dan ekonomi. Ya karena tertekan. Berarti tertekan itu bahaya. Iya, tapi ini serius kalau soal tekanan hidup berarti toh. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin orang bisa lewati itu, tapi ada beberapa orang yang sulit rasanya untuk melewati itu. Nah, dari yang sulit dia rasa lewati ini, ya mungkin terjadi pemikiran yang berbeda. Betul. Nah, jadi mungkin Eri begini seperti sekarang, ini adalah pilihan hidup Eri sendiri. Kita harus hargai, kita hormati, dan kita ingat hak asasi manusia itu ada di negara ini. Jadi jangan kalian siapapun coba sekali-sekali menghakimi orang yang mengalami perubahan hidup seperti itu teman-teman. Jadi mungkin Eri bisa cerita tekanan seperti apa yang dirasakan sampai mengambil keputusan seperti ini. Tekanan pertama terlalu ditekan di rumah. Contohnya juga terlalu ditekan di rumah, apalagi orang yang suka jalan. Oh, ini orang suka jalan, dia dapat tekanan di rumah. Nah, depan rumah saja tidak pernah di rumah. Tidak pernah disinin keluar, walaupun depan rumah. Tidak pernah. Tapi sekali keluar, Ya. langsung dikejar pakai parang sama orang tua. Itu juga karena terlalu pengajaran dari orang tua itu kayak terlalu keras. Oke. Terus menurutmu sampai di baru keluar rumah satu kali deh langsung dicukur rambut? Oh, semuanya langsung dikasih botak semuanya ini. Pernah dibotakin ya? Umur berapa itu ya? Umur 18 kalau nggak salah. Umur 18 tahun. 18 tahun. Berarti SMA kelas mau kelas 3. kelas 3 nih. Kelas 3. Jadi begini teman-teman ya. Saudara kita ini Heri, menurut informasi yang dia ceritakan tadi, kalau dari kecil itu sudah mendapatkan tekanan. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau suatu saat nanti kita juga ataupun sekarang memiliki semacam anak kecil, semacam anak-anak itu, mereka juga sebenarnya butuh main ya, butuh hiburan ya. Tidak semena-mena harus dikurung, istilahnya kan kasarnya tuh kalimat dikurung. Bukan cuma dikurung, itu kena pukulan juga dari Iya. SD. Oh, iya. Masalah ekonominya juga enggak ini kan. Faktor ekonomi juga mengaruh berarti ya. Kalau saya waktu kecil itu nggak seperti anak-anak yang lain. Kelas 2, kelas
kalau misalkan kalian kelas 2 kelas 3 udah cari duit sendiri, cara mulung ya nakal ya nakal, tapi nggak selamanya anak-anak itu lah bisa kayak nakal terus gitu. Pasti ada perubahan gitu. Jadi Eri mengalami kekerasan fisik berarti. Dari orang tua, Kekerasan fisik ini mulai dari sejak kapan? dari sejak 7 tahun. Tahu berarti SD ya, kelas 1. Kelas satu. Minum dulu nanti haus. Ini tidak disponsori ya. Dari ale-ale langsung ambil saja di kulkas. Tapi kalau mau disponsori boleh. Oke, kita lanjut lagi Eri. Jadi dari umur 7 tahun Eri mengalami semacam kekerasan fisik dari orang tua. Tekanan mungkin dilarang-larang begitu. Biasa kan anak kecil dilarang-larang begitu. Iya, larang main sama yang lain. Dalam main sama yang lain. Iya, kan terlalu sering main sama cowok gitu katanya. Nggak boleh main sama cowok, tapi kan main itu kan kayak semacam yang namanya juga anak-anak. Iya, namanya anak kecil. Main-main paling ya mungkin main di lantai begitu kan. Artinya biasa, normal. Iya. Cuman orang tua pada waktu itu tidak mengizinkan. Jadi semenjak itu gimana rasanya? Hidup terus berjalan dari SMP. Dengan tekanan. Nah, Mau main sama siapa di rumah juga cuma tidur. Nggak tahu mau ngapain. Tidur, makan, pergi sekolah. sekolah. Nah jadi Erik jujur pernah nggak curi-curi kesempatan? Maksudnya saat pergi sekolah kan biasa ada pulang dulu ke rumah. Iya, selalu. Itu kapan? Selalu bolos juga. Oh selalu bolos. Itu kapan? SD atau SMP? SD. SD sudah mulai bolos. Iya. Masa? Kelas berapa? Pergi mulu guys. Pergi mulung. Oh, oke. Saya juga dulu pernah sih ikut begitu samanya. Barumbung namanya dulu situ, adanya sobek. Sama saya dicambuk juga waktu ketahuan. Nah, jadi umur berapa? Kelas 3 3 SD. Tapi kita itu kalau anak kecil pergi mulung, kalau di sini Kota Makassar namanya Piyabo, iya kan? Piyabo. Payabo itu Payabo itu orang yang memulung. Tapi kalau Ayabo itu kata kerja. Ayabo itu yang memulung. Kalau pemulung Payabo. Cocok gitu? Nah, pagi kita rom. Jadi kita itu ya, kalau saya berpikir itu kayak main-main saja. Kita cuma kayak menghibur diri, kayak pergi jalan-jalan, lihat yang belum pernah kita lihat di kota ini lah, di sekitar wilayah lain lah. Ya begitu. Pergi ke wilayah lain, mulung apa? Yang bisa dijual di ulang kayak plastik gitu. Plastik. Jadi pas Eri mau kelas 3 SD ya? Di sekitar umur begitu kelas 3 SD Eri pergi mulung dan gimana tanggapan orang tua pas Ketahuan dipukul lah. dipukul juga sama Tapi besoknya lakuin lagi. Diulang lah. Dipukul lagi, ulang lagi, pukul lagi. Iya, karena kita mungkin cari hiburannya di situ ya waktu itu. Jadi nyari hiburannya di situ karena di rumah keadaan yang seperti tadi ceritakan sudah mumet lah istilahnya, sudah tidak ada hiburan gitu kan, tidak ada kebahagiaan saya. Jadi pas dicukur itu kayak rasanya nyaman kayak gini aja udah. Bentar, sebelum dicukur dulu itu, cukur kan SMA. SMA. Nah itu waktu terus berjalan itu, waktu terus berjalan naik kelas 4, kelas 5, kelas 6 gimana ceritanya sampai SMP? Ya terus kalau misalnya soal biaya sekolah cuman ekonomi ya, kalau misalnya sekolah itu pergi naik PT cerita Naik angkot. uang jajan itu cuma 5.000, jadi pulang jalan kaki setiap hari. Itu SD. SD sampai SMP. Tapi kan SD itu kecil, jangan kaki ini mah. SMP juga. Kalau misalnya SMP yang naik PT toh? Iya, ya, SMA juga begitu. Sama.
Jadi pengalaman yang paling mulai deh Eri itu kelihatan nakal oleh mungkin sebagian orang ya, termasuk keluarga sendiri menganggap nakal ya. Itu kapan? Puncaknya tuh SMP mulainya. Setelah SMP. Iya, SMP kelas 3. SD belum tuh, masih paling kayak dibilang nakal ya. Karena gini teman-teman, sedikit saya ceritakan. SMP ini saya sudah kenal Eri dan saya termasuk salah satu saksi hidupnya. Sudah mulai lihat bagaimana dia, karena kebetulan tetangga. Jadi gimana ya pas SMP? Terus gimana? Ya pas SMP mulai nakal karena tekanan semua tekanan yang tadi itu. Iya Mulai nakal, lagi sembarangan hal, sementara entah itu jalan sana sini atau dulu waktu SMP mulai suka nyuri barang orang. Nah. Tapi gak selamanya anak itu nakal sampai sekarang. Oke. Kan pasti ada perubahan. Iya. Itu pun nyuri ada alasannya. Ada Alasannya dan saya sebenarnya malu guys, teman-teman. Cuman sepertinya saya juga salah satu korban. korban yang tadi saya sebutkan gitu. Iya, maksudnya iPhone itu Gatot Subroto kita ambil ya. Oke, kita skip soal itu. Jadi ya makanya baru ingat. Nah itu saya itu waktu itu. Iya, Saya dari dulu sudah baik dong. Saya baik kan waktu itu kan? Iya. Udah pakai kekerasan kan? Nah, jadi gitu teman-teman. Apa namanya? Eri ini saya sudah kenal dia, cuman semenjak dia berubah, memilih untuk berubah seperti sekarang, dia cari nyamannya. Saya tidak kenal dia. Pas pertama kali ketemu, lama saya rangkum. Oh ternyata masih pakai jilbab waktu itu. Iya, masih pakai jilbab. Beda sekali. Jadi kamu tuh mau jadi apapun tetap keren lah, tetap keren. Serius, tetap keren. Kalau mau jadi istilahnya perempuan tetap cantik. Kalau mau jadi laki-laki ya, bisa dilihat teman-teman kan, kerennya minta ampun ini. Ya terus gimana Ri? Yang pas SMP tuh, lanjut lagi Ri, ceritanya. Ya nyakalnya sampai kayak nyuri, itu pun alasannya ada ya. Ya semacam ekonomi yang rendah atau ya karena nggak tergantung sama orang tua. Iya. Itu hari juga teman-teman ya, beberapa tahun silam waktu Eri masih SMP, saya sempat tanya, kenapa kamu seperti ini? Tahu nggak teman-teman, alasannya ke saya tuh karena mau beli buku. Itu pun nggak pernah dikasih duit sama orang tua. iya, mau beli buku. Entah dia mau beli buku atau mau berjajan. Mungkin saya dibohongi juga waktu itu. Saya mau beli buku. Enggak, itu Benar ya. Beli buku ya. Beli buku sebagian. Karena kan mau naik SMA kelas 1. Ya beli buku sebagian, jajan sebagian. Oke. Ya itulah ya teman-teman, kisah hidup seorang menarik sekali untuk selalu menarik untuk dibahas satu persatu. Tapi sebelum saya rekam ini, saya juga minta izin kepada Eri, dan ya alhamdulillah diizinin. Eri juga udah bisa terbuka dengan hidupnya yang sekarang. Keren banget sih menurutku. Saya kira ya teman-teman pemirsa juga yang sedang menonton ini, hormat lah, apresiasi lah kepada Eri. Walaupun mungkin ada pro kontra ya, yang istilahnya menceramai, tapi kan ya kita hargai pilihan Eri sendiri, nyamannya Eri seperti apa. Ibaratnya gini, saya nyuruh kamu tuh pakai baju anggap aja warna ya, saya suruh kamu pakai baju warna biru, tapi kamu gak nyaman, ya kamu pasti cari warna yang lain. Nah, Apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu, contohnya kan. Nah lanjut lagi Ri ceritanya, pas SMP sampai SMA. Nah, tahap saya jadi korban juga iPhone itu. Nah, setelah itu gimana kehidupan saya nggak pernah lihat kau lagi setelah itu kan SMA di situ mulai udah nggak nakal lagi situ pas naik SMA, tapi lain lagi nakalnya kayak mau nyoba makan obat-obatan, tapi itu cuma sementara sih. Sementara. Tapi jujur Eri pernah pacaran?
Maksud saya waktu Eri zaman lampau pernah pacaran? Pernah sama kakak kelas. Oh iya. Tunggu dulu, konten kak. Kasih Umi dulu, konten kak. Konten YouTube. Kasih Umi dulu, nanti ku kirim gini, tante dah. Nanti ku kirim. Ada iklan. Iya, ada juga simpan. Bentar teman-teman, ini kebetulan ada iklan dapat duit ini teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ya ceritanya. Pada waktu kita terakhir ketemu kejadian itu, Rik, saya kan maksudnya sudah jarang lihat kamu. Nggak pernah. Iya, kamu kemana waktu itu? Nganggur sekolah 2 tahun. Nganggur sekolah 2 tahun. Pas kelas 3 ada orang yang mau langsung kasih naik masukin kelas 3 ya, langsung masuk kelas 3. Oh, saya kira ada langsung yang mau lamar. Sempat ada yang mau lamar. Sempat nanggugis tapi enggak. Karena mau cari kerja dulu kan. Rencana. Jadi gini Ri, soal cinta nih tadi yang mungkin terkandas karena ada iklannya. Ada orang mau isi pulsa ya teman-teman. Bukan saya jual pulsa. Kalau mau isi pulsa ya tulis nomornya di kolom komentar. Tapi ditransfer duitnya. Oke, kita lanjut soal itu kisah cinta Eri di masa lampau ya, bukan sekarang ya. Eri masa lampau. Kisah cinta yang Eri rasakan pada waktu itu sedalam apa dan gimana ceritanya? Eri masa lampau nih maksudnya. Dalam apa? Dalam bisa. Ya biasa aja. Biasa Karena aja. kan baru kenal cinta di situ pas SMP. SMP kelas 3 sama kakak kelas 2. Kelas 2 SMA. Di SMA. Di situ pas Kan sekolahnya Eri ada SMP ada SMA kan? Iya. SMP berdekatan kelas. Dan di situ pacaran 1 tahun. Tapi pacarannya biasa-biasa aja, kayak keluar makan, jalan-jalan seminggu tiap hari. Tapi pas meminta cium, Untuk cium. aku langsung putusin dong, karena dipaksa di situ dipaksa. Dibawa kemana Eri? Maksudnya cuman di sekolah situ. Di sekolah di. Cuman di sekolah situ. Dipaksa, pengen cium, ditarik. Katanya temannya kamu dipanggil di situ, di mana? Di ruang situ sana dekat masjid. Ada apa emang? Di sana aja dulu. Jadi ke sana langsung ditarik, katanya ada pengen bilang sesuatu. Pas dibilang, mau bilang apa? Mau minta cium. Langsung Orang nggak. minta rokok ya? Terus nggak dikasih, kayak dianya itu langsung ngambek, langsung marah. Jadi aku bilang kalau misalnya kayak gitu ya udah kita putus aja. 1 tahun putus gitu aja. Sempat cium dia. Enggak pernah. Sempat tapi cuman pipi aja. Itu bukan cium itu. Maksudnya? Ya biasa lah anak muda kan. Oh, tapi Eri masa lampau ini. Iya. Eri masa lampau dulu. Jadi setelah itu SMA ya, kita masuk ke fase kamu SMA. Eri SMA itu apa lebih berat, tekanan hidup apa gimana rasanya dibanding SD SMP? Nah, Sudah mulai enjoy. iya. Karena pas mau naik SMA kelas 1 itu, ini kan ceritanya mulung ya. Terus ada orang yang Mulung pengen- SMA? Ada. SMA kelas 1. Oh masih jadinya hobi yang taunya dapat duit. Ya kan cuman kerjaan itu yang bisa dikerjain tanpa ijazah dulu wi. Oke. Ya. Dan dulu sudah training ya waktu SD tadi ceritakan. Jadi pas mulung ada orang yang kasih kerja aku di rumahnya. Di mana tuh, Rek? Di Mandai sana, Mandai. Oke. dekat bandara. Oke. Pas di situ dikasih tinggal di rumahnya, dibiayain segala macam. Sekolah termasuk. Sekolah belum di situ, belum terpikirkan. Di situ orang yang punya rumah itu mau buka usaha depan rumahnya. Kan pertama dia tahu aku cita-citanya
arsitek, kedua pintar gambar. Terus dia mau pakai otak, aku juga buka puasa, maksudnya buka usaha depan rumahnya. Buka usaha. Belum puasa sih orang ini. Belum buka Maksudnya puasa. buka usaha. Oh, buka usaha. Terus Buka usaha depan rumahnya. Dia bilang ini, dia minta pendapat aku, katanya gimananya bagus gitu. oke dari modelnya. Modelnya apanya, jadi ya diatur gitu. Terus langsung terpikirkan sama dia orang itu, bilang oh bagusnya ini anak disekolahin karena Iya. otaknya pintar gitu. Ya. Nah, Untung ya. Iya. Jadi sekolah ini. di sekolahin langsung naik kelas 3. Berarti yang kamu nganggur kelas 1 kelas 2 ini langsung Kelas 2 kelas langsung 3. kelas 3. Langsung di sekolahin kelas 3. Di mana? Di Maros sana. Oh, sekolah arsitek bukan? Bukan. Sekolah SMA biasa atau Tapi SMK? rencananya juga mau dikuliahin tapi nggak jadi. SMA atau SMA? SMA. SMA. Rencananya Itu Eri stylenya gimana sih waktu itu? Masih yang dulu kan? Yang dulu kan? Sudah kayak gini. Udah kayak gini tapi masih pakai jilbab. Udah Tapi- kayak gini tapi masih pakai. Tapi Eri waktu itu perasaannya sudah masih ada perasaan perempuan atau Perempuan. masih perasaan perempuan? Berarti belum kayak gini dong. Belum kayak gini kan? Belum kayak gini tapi cukurnya udah gini maksudnya. Cuma kayak gini. Cukurnya udah gini tapi masih Oh. pakai jilbab gitu. Itu karena gara-gara habis dibotakin. Ya. Jadi SMA tuh kelas berapa deh dibotakin? SMA kelas 1. SMA kelas 1 nih Eri dibotakin teman-teman. Ya, Eri gimana rasanya waktu itu? Sedih banget karena itu kan mahkota ya ceritanya ya. Iya. Rambut itu adalah mahkota dari mahkota ya, ceritanya mahkotanya dirusakin gitu loh. Oleh orang tua sendiri. Iya, jadi kan ada rasa dendam juga. Awalnya belum, tapi pas pulang ke rumah sepupu aku bilang itu, kamu pas pergi itu ibu kamu sering dipukulin sama ayah kamu gara-gara kamu pergi dari rumah. Hmm. Di situ aku langsung emosi. Kenapa ibu aku yang langsung dapat? Ya, kenapa pelampiasannya ke Kan kamu? bukan dia yang ngelakuin. Jadi pas di situ udah enggak ini, rencananya cari dosa yang mana biar orang tua aku itu kayak kapok gitu loh, kayak jadi pembelajaran buat dia. Oke. Ya aku bilang belajar sana sini nggak pakai jilbab, akhirnya orang-orang di rumah itu juga terbiasa kan. Terbiasa gimana? Udah terbiasa lihat keluar kemana-mana, jalan kemana-mana nggak pakai jilbab, terus ada yang muji, kamu kalau misalnya gini bagus juga ya, Akhirnya tanpa bangga lah. kalah ya, terlanjur. Iya, udah terlanjur. Jadi awalnya cuman Kayak bawa faktor apa namanya? maksudnya awalnya udah terima tapi dengar yang kayak gitu lagi udah nggak terima karena kan masalahnya ini ibu ya. Iya, berarti kan faktor apa namanya? Tekanan ya, itu masih tekanan ya dari peran orang tua ini. Karena awalnya Eri yang dapat imbasnya, Ibu juga dapat ibu juga dapat nih. Eri ini sedih lah, dengan Iyalah. hancur lah, runtuh lah ya. ya, Kok pas punya ibunya perasaan, dulu kan? Nah. Jadi kayak terlanjur lah gitu ya. Pada waktu itu memilih untuk terlanjur. iya. Jadi kamu nggak nyesal? Salah. Memilih hidup seperti ini. Enggak. Gak ada rasa nyesal. Enggak. Karena bukan kita yang sendiri, Nah, bukan aku yang mau. bukan kamu juga. Awalnya dari yang dulu ya tekanan itu, Iya. dari tekanan hidup sampai di Tidak ada niat begini. Iya. Tidak ada niat sama sekali, sumpah di Allah tidak ada niat sama sekali di dalam sama dari sekali. dulu. Hidup berjalan Sampai sekarang akhirnya jadi kayak gini. Wow, jadi ya ini dia teman-teman, pelajaran peran orang tua itu penting sekali. Jangan istilahnya terlalu menekan anak tanpa kita kasih pengertian juga, pemahaman anak ini maunya gimana sebenarnya, ya kan? Karena kan mungkin ada yang dipahami pada waktu itu. Ini kalau di ilmu parenting, ilmu
ilmu rumah tangga namanya, ada namanya itu. Orang itu harus memahami anak maunya gimana, anak juga harus istilahnya ada feedback lah. Ada feedback asli. Bagaimana lah kayak kalau keluarga harmonis, ya kan? Ada interaksi yang baik, ya kan? Bukan amarah, bukan emosi yang dipakai. Tapi kamu nyaman nggak sih seperti sekarang ini, memilih hidup seperti sekarang ini? Nyaman banget, tapi terkadang juga kangen sama yang dulu sih. Oh, kangen sama yang dulu. Terkadang kalau misalnya kayak nggak ngapa-ngapain terus ngayalin semuanya kan. Iya. Tapi yang penting kamu pertama itu bahagia, nyaman dengan keadaan kamu yang sekarang. Kamu itu kan orang kalau bahagia, nyaman itu sudah sehat, sudah fresh kan. Kalau orang punya masalah, tidak nyaman dengan kondisinya, otomatis kan juga pengaruh dengan kondisi kesehatan. Wah, menarik ini pemirsa. Jadi apa rencana kamu ke depannya, Ri? Umur sekarang berapa sih, Ri? Boleh tahu? 20 berapa? Tahun. 20 tahun. Tahun ini ya. Ke depan rencana kayak ada enggak rencana atau kayak let it flow aja jalanin hidup? Mengalir aja atau gimana? Atau gimana sih? Ikutin jalan takdir Tuhan aja. Oh, Jadi kalau iya. misalnya siapa tahu nanti ada hidayah ya mungkin masih bisa balik lagi. Ya, karena kan selamanya enggak seperti ini juga. Iya, sebagaimana dulu kan. Iya. Dulu juga kan enggak nyangka seperti Iya. Itu pun nanti kan. Iya, kita enggak tahu, kita enggak pernah tahu. Siapa yang tahu? Jadi ya kita jalan-jalanin aja, let it flow aja. Pokoknya happy, bahagia. Pokoknya itu yang enggak nyusahin orang ya. Iya. Itu satu sih yang kayak kalau saya tuh akhirnya gitu, yang penting nggak nyusahin orang. Istilahnya kalau Nabi bilang yang penting aku susah aja, ya kan? Asal nggak melanggar hukum, asal saya nggak menyusahkan kamu, ya hidup saya, jalan, bukan jalanmu saya. Wah, menarik ini, kita respect deh sama Erin. Respect dalam artian dia berani ceritakan apa yang dialami selama ini. Dia bisa bangkit dari keterpurukan yang nggak gampang lah orang bisa lalui. Saya pikir semua orang punya masalah sih, cuman kadang ya ada orang yang sudah putus asa dengan masalah. Banyak kejadian di luar sana yang mungkin dia sampai bunuh diri. Lalu mau dibilang goblok enggak juga sih, karena mungkin dia punya mental itu sudah nggak sanggup dan kebetulan nggak ada yang dia bisa ambil jalan keluar. Ya kamu kan jalan keluar seperti ini dan kamu memilih ini dan menurut itu lebih keren daripada orang bunuh diri. Betul. Tapi berarti orang yang bunuh diri bisa dibilang goblok juga ya. Iya. Oke deh, Ari. Mungkin sampai di sini dulu, bisa disapa dulu pemirsa sebelum kita Ya, kalau akhiri episode kali ini ngobrol bareng salah satu saksi hidup, gimana kisah hidup salah satu korban juga. korban kehidupan ya. Iya, bat apapun itu, tapi apapun itu teman-teman, yang penting kita bisa bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Kita masih bisa hidup, masih bisa nikmatin hidup, dan ya itu yang keren banget sih menurutku dari sosok seperti Eri ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.